Pernah nggak kamu mikir, siapa yang sebenarnya mengendalikan dunia ini? Apakah Amerika masih kuat seperti dulu? Atau justru China diam-diam sudah ambil alih? Atau mungkinkah dunia sedang menuju ke perang dunia ketiga dengan wajah yang berbeda? Bukan lagi tank dan rudal, tapi perang ekonomi, perang teknologi, dan perang informasi. Dunia sedang berubah cepat. Kita sedang hidup di masa transisi. Kekuatan dunia sedang bergeser dan kamu harus tahu kemana arahnya. Di video ini, kita akan bedah peta kekuatan dunia menuju tahun 2030. Siapa yang akan bangkit? Siapa yang akan runtuh? Dan yang paling penting, apa yang bisa dilakukan Indonesia dan kita sebagai rakyat biasa untuk bertahan di tengah kekacauan global ini? Dunia hari ini sedang terbelah lagi. Tapi bukan seperti zaman dulu. Bukan soal ideologi komunis versus kapitalis. Sekarang polarisasinya soal kepentingan ekonomi dan perebutan sumber daya. Kita sedang hidup di era geopolitik blok versi baru. Di satu sisi ada Amerika Serikat dan sekutu NATO-nya. Di sisi lain, China, Rusia, dan aliansi BRICS yang makin solid. Dua kutub kekuatan ini bukan hanya saling bersaing, tapi mulai menyeret dunia pada konflik proksi dan gesekan terbuka. Contohnya, Taiwan dan Laut Cina Selatan jadi ajang unjuk kekuatan China versus AS. Ukraina, ladang perang terbuka antara Rusia dan kekuatan Barat. Sudan, Yaman, dan Afrika Tengah lokasi rebutan pengaruh dan tambang strategis. Bahkan di Asia Tenggara pun, Indonesia mulai jadi medan tarik-menarik antara dua kekuatan global ini. Kenapa? Karena yang diperebutkan sekarang bukan hanya wilayah, tapi sumber daya penting masa depan. Rare earth, nikel, gas alam, pangan, dan bahkan jalur logistik global. Dan dalam polarisasi ini, negara-negara di tengah seperti Indonesia harus waspada. Karena bisa jadi proksi baru, diperebutkan, ditekan, atau bahkan dijatuhkan dari dalam. Inilah kenapa generasi sekarang tidak boleh buta geopolitik. Karena krisis ke depan bukan lagi soal harga minyak atau nilai tukar dolar, tapi soal nasib kedaulatan bangsa. Yang bikin Amerika mulai gelisah adalah kebangkitan BRICS. BRICS awalnya cuma 5 negara, Brasil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan. Tapi sekarang mereka membuka diri untuk jadi aliansi BRICS, dengan tambahan negara-negara besar lain seperti Iran, Mesir, Argentina, Ethiopia, Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab. Apa tujuan mereka? Menantang dominasi dolar AS, karena selama ini hampir semua transaksi global, minyak, perdagangan, utang luar negeri menggunakan dolar. Ini membuat negara seperti Amerika bisa mencetak uang seenaknya, sementara negara-negara berkembang harus menanggung inflasi dan tekanan utang. BRICS ingin mengubah ini. Ada wacana serius untuk membuat mata uang baru bersama, yang bisa digunakan untuk transaksi lintas negara anggota berbasis komoditas real seperti emas, minyak, atau logam tanah jarang. Kalau ini berhasil, sistem keuangan dunia bisa terguncang. Dolar tidak lagi satu-satunya penguasa, dan negara-negara berkembang bisa punya opsi baru dalam perdagangan dan utang luar negeri. Tapi, ini juga bisa memicu ketegangan baru. Karena jelas, jika dominasi dolar goyah, maka kekuatan geopolitik Amerika juga akan menurun. Dan dalam sejarah, negara adikuasa yang kehilangan hegemoni tidak akan tinggal diam. Makanya, pergerakan BRICS ini bukan cuma soal ekonomi, tapi bisa memicu efek domino politik dan bahkan konflik berskala global. Banyak orang nunggu-nunggu tank jalan di jalanan, pesawat tempur terbang di langit kota, bom nuklir meledak, baru bilang, wah, ini perang dunia ketiga. Tapi sayangnya, perang dunia ketiga sudah berlangsung. Tapi bentuknya beda. Ini bukan perang senjata, tapi perang informasi. Bukan perang tentara, tapi perang narasi. Bukan perang negara, tapi perang persepsi dan aliansi. Perhatikan, media global terus menggiring opini. Siapa yang jadi korban, siapa yang jadi penjahat, semua sudah ditentukan narasinya. Dan kamu hanya jadi konsumen informasi yang dikendalikan. Lihat perang Rusia-Ukraina. Siapa yang benar, siapa yang salah? Media udah nentuin buat kamu, padahal kenyataannya lebih rumit dari itu. Lihat Palestina-Israel. Siapa yang dijajah, siapa yang membela diri? Dunia Barat punya versinya sendiri, meskipun realita di lapangan berbanding terbalik. Lihat Taiwan, Laut Cina Selatan, NATO, BRICS, semua sedang membangun blok. Ini bukan lagi era semua negara berteman. Ini era siapa berada di sisi siapa.
Dan perang ini nggak lagi terjadi di perbatasan negara, tapi di kepala kita. Di sosial media, di WhatsApp, di TikTok, di YouTube. Pertanyaannya, kamu masih mikir ini semua cuma konflik biasa? Atau kamu mulai sadar kalau kita sedang hidup dalam babak awal Perang Dunia Ketiga yang bentuknya jauh lebih berbahaya dari yang dibayangkan? Di tengah dunia yang makin absurd, kita nggak bisa lagi jadi orang yang biasa-biasa aja. Karena yang biasa-biasa aja akan paling cepat tumbang. Biasa secara mental, biasa secara finansial, biasa secara spiritual akan kalah duluan sebelum tembakan pertama dilontarkan. Lalu bagaimana cara bertahan? Perkuat mental dan kesadaran diri. Kamu harus tahu siapa dirimu dan kenapa kamu hidup. Orang yang nggak punya arah akan ikut arus. Dan arus hari ini penuh manipulasi. Jangan panik, tetap rasional. Di masa krisis, kepanikan adalah senjata paling mematikan. Bukan bom, bukan peluru, tapi ketakutan massal. Kalau kamu bisa tetap tenang di tengah kekacauan, kamu sudah selangkah lebih unggul dari 90% manusia lainnya. Punya skill yang relevan dan bisa bertahan di segala kondisi. Skill itu bukan cuma ngoding atau desain, tapi juga kemampuan berpikir kritis, kemampuan komunikasi, kemampuan beradaptasi. Orang yang cuma bisa satu hal akan cepat tergilas zaman. 4. Lindungi asetmu. Jangan taruh semua di satu keranjang. Jangan semua dalam bentuk uang fiat. Jangan semua di tabungan bank. Pelajari emas, kripto, tanah, bahkan skill sebagai aset. 5. Bangun komunitas. Jangan sendirian. Di masa chaos, yang sendirian akan gampang dimakan sistem. Tapi yang punya jaringan saling jaga, saling support, itu yang bisa bertahan lebih lama. Karena di era ini, kita nggak sedang bicara tentang siapa paling pintar, tapi siapa yang paling sadar dan paling tahan uji. Dalam setiap era perubahan besar selalu ada dua jenis manusia. Yang pertama, mereka yang kalah. Mereka ini hidupnya hanya berdasarkan ketakutan. Takut miskin, takut gagal, takut salah langkah. Akhirnya mereka diam, pasrah, dan sibuk menyalahkan keadaan. Ciri-cirinya, gampang ikut arus. Emosional dan mudah terprovokasi, bergantung sepenuhnya pada sistem yang sedang rusak. Tidak punya kemampuan bertahan selain menunggu bantuan. Mereka ini akan jadi korban pertama dari krisis global. Dan yang menyedihkan, mereka jumlahnya banyak. Yang kedua, mereka yang menang. Ini adalah orang-orang yang sadar. Mereka tahu hidup itu bukan cuma soal selamat, tapi juga tentang berperan dan menciptakan nilai. Ciri-ciri pemenang di era krisis, punya ketenangan dalam berpikir, punya prinsip, tapi tetap fleksibel. Terus belajar dan beradaptasi. Nggak cuma mikirin uang, tapi juga makna. Mereka bisa membaca arah zaman. Mereka tahu kapan harus mundur dan tahu kapan harus melompat. Dan yang paling penting, mereka tidak menggantungkan masa depannya pada sistem yang sudah rapuh. Kamu mau jadi yang mana?